Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali menyebutkan nama-nama binatang dalam rangka menceritakan kisahnya ataupun dijadikan sebagai permisalan supaya menjadi pelajaran bagi umat manusia. Yang pertama, unta. Binatang yang dijuluki kendaraan padang pasir ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran pada Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta? Bagaimana ia diciptakan? Allah Ta'ala mengajak kita agar berpikir betapa sempurnanya makhluk ciptaannya ini. Padang pasir yang memiliki cuaca ekstrim yang tak banyak binatang sanggup bertahan hidup, ternyata tidak berlaku bagi unta. Dia dapat tinggal dan hidup nyaman di sana. Inilah bukti hebatnya rancangan sang pencipta alam ini. Ketika badai pasir menerpa, Allah memberinya pelindung khusus baginya. Kelopak matanya yang transparan menjadikannya tetap bisa mengamati keadaan sekitar walaupun matanya tertutup. Hidungnya pun didesain memiliki penutup khusus agar debu dan pasir tidak mengganggu pernafasannya. Teriknya panas matahari dan membekunya udara ketika malam hari diantisipasi oleh rambutnya yang lebat dan tebal yang menutupi seluruh tubuhnya, sehingga unta pun tetap nyaman dalam dua keadaan tersebut. Kemampuannya meminum air hingga sepertiga tubuhnya dalam waktu relatif cepat dan persediaan lemak di punuknya hingga 40 kg menjadikannya mampu bertahan hidup 8 hari dalam suhu 50 derajat Celcius. Yang kedua, lalat. Banyak orang yang merasa jijik dengan serangga ini. Mereka menganggap sebagai binatang yang kotor dan biang penyakit karena hidupnya di tempat sampah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkannya di dalam Al-Quran untuk mengejek orang-orang kafir. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Quran Surah Al-Hajj ayat 73. Itu maha benar akan firman-Nya ini. Kita begitu sulit menepuk lalat terbang karena kepandaiannya merubah arah secara cepat. Allah telah mengaruniainya keahlian bermanuver yang hebat yang tak diberikannya kepada makhluknya yang lain. Dalam setiap detik saat terbang, lalat mengepakkan sayapnya sekitar 500 kali. Jika ada mesin buatan manusia yang memiliki kecepatan luar biasa ini, mungkin akan segera rusak dan terbakar akibat gaya gesek yang ditimbulkannya. Artinya, tubuh lalat terbuat dari bahan khusus yang sangat prima, baik sayap maupun persendian ototnya, sehingga tidak mengalami keseleo atau patah saat terbang. Teknologi terbang lalat memang sangat ajaib. Serangga ini dapat terbang ke arah mana saja tanpa takut terpengaruh oleh arah dan kecepatan angin. Dalam melakukan manuver, lalat bisa secara tiba-tiba mengubah arah ke segala penjuru tanpa mengurangi kecepatannya. Sungguh teknologi yang belum terjangkau oleh manusia. 3. Burung gagak. Penelitian modern akhir-akhir ini baru menyadari jika burung gagak ternyata memiliki kecerdasan di atas rata-rata binatang lainnya yang sebelumnya dikenal sebagai binatang yang cerdas, seperti anjing, lumba-lumba, gajah, serta simpanse. Ajaibnya, Al-Quran ternyata telah mengungkapkan fakta ini lebih dari 1400 tahun yang lalu melalui lisan nabinya, yaitu Muhammad SAW. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kecerdasan burung ini dalam surat Al-Maidah ayat 31 ketika Dia mengutusnya kepada putra Adam, Qabil, untuk mengajarinya bagaimana seharusnya memperlakukan jenazah saudaranya, Habil, yang mati karena dibunuhnya. Lalu gagak itu pun menggali tanah seakan-akan menunjukkan cara mengubur mayat. Kecerdasan burung ini telah menarik perhatian para ilmuwan untuk menelitinya lebih lanjut melalui serangkaian percobaan. Hasilnya diketahui burung ini sangat kreatif, menggunakan logikanya untuk memecahkan masalah. Gagak mampu beradaptasi dengan cepat
dari daerah yang berbeda. Misalnya, dari padang pasir ke pegunungan. Mereka belajar secara cepat bagaimana menemukan makanan di tempat baru tersebut. Ia akan menggunakan benda-benda di sekitarnya untuk meraih makanannya. Terkadang, untuk memperoleh makanan, ia akan memanfaatkan binatang lain agar mencarikan makanan untuknya. Dan tak jarang gagak bekerja sama dengan sesama mereka untuk menjebak dan membunuh mangsanya. Sungguh, gagak ialah makhluk cerdas yang akan sulit dicari tandingannya. Yang keempat, rayap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan serangga mungil ini pada surah An-Naml di dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu, Nabi Sulaiman yang sudah diwafatkan oleh Allah bersandar pada tongkat kayunya. Jin-jin yang bekerja pada Nabi Sulaiman mengira bahwa beliau masih hidup. Hingga suatu hari, tiba-tiba tubuh Nabi Sulaiman terjatuh akibat tongkat kayu yang menjadi sandarannya itu tak kuat lagi menahan karena lapuk dimakan rayap. Lalu tersadarlah para jin-jin itu bahwa selama ini sebenarnya Nabi Sulaiman sudah wafat. Sungguh menakjubkan. Rayap serangga mungil bertubuh lunak itu mampu menggerogoti batang kayu yang keras tanpa diketahui jin-jin yang bekerja di sekeliling Nabi Sulaiman. Allah telah mengaruniainya rahang yang kuat untuk memakan kayu dan mencernanya di dalam perutnya yang didesain secara khusus. Seperti ini juga keadaan kita. Tanpa pernah kita sadari, ternyata rayap telah memakan kayu-kayu bangunan rumah. Begitu tersadar, kayu-kayu telah menjadi lapuk, keropos, tak bisa lagi dimanfaatkan. Dari penelitian diketahui, rayap memakan serat kayu karena di dalam serat kayu mengandung selulosa yang merupakan sumber utama energi mereka. Tak hanya kayu, bahan-bahan lain yang kaya akan selulosa seperti kertas dan kain juga dimakannya. Rayap sanggup menembus tembok yang tebal dan melubangi benda-benda keras seperti plastik untuk mencapai sasarannya. Uniknya, pekerjaan yang sulit ini dilakukan oleh rayap-rayap pekerja yang ternyata buta. Subhanallah. Yang kelima, lebah. Serangga penghasil madu ini sering dijadikan permisalan sebagai orang soleh, di mana ia mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik pula. Dalam Al-Quran, nama lebah dijadikan sebuah nama surat, yakni surah An-Nahl. Dalam surah ini, Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia. Menakjubkannya, kita dapati ternyata mereka adalah binatang yang taat. Mereka enggan menyelisihi perintah Rob mereka. Maka kita bisa menyaksikan mereka lebih banyak membangun sarang-sarang di bukit-bukit sebagai tempat pertama yang diperintahkan, kemudian di pepohonan, baru setelah itu di rumah-rumah manusia. Sarang yang mereka buat berbentuk segi 6. Ini adalah bentuk yang paling sempurna, paling simetris, dan paling kokoh. Jika dipadukan satu sama lainnya, niscaya tidak akan ditemukan celah ataupun lubang. Semua itu dibuat tanpa alat ukur atau jangka. Allah lah yang memberinya ilham untuk membangun sarang sedemikian sempurnanya. Koloni lebah memiliki cara pertahanan diri yang unik. Ketika seekor tawon datang ke sarang lebah madu, mereka berkumpul di mulut sarang untuk mempertahankan diri. Ketika seekor tawon bergerak mendekat, sekitar 500 lebah madu akan mengepungnya dengan segera. Kemudian mereka menggetarkan tubuh dan meningkatkan suhu tubuh
sehingga tercipta suhu udara mencapai 48 derajat Celcius. Jika tidak menghindar, tawon akan seperti terperangkap di dalam oven hingga akhirnya mati. Masya Allah. Yang keenam, semut. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bertemu sekelompok semut dikabarkan dalam Quran surah An-Naml. Ketika itu Nabi Sulaiman dan pasukannya melewati sebuah lembah. Ternyata di lembah itu hidup satu koloni semut. Khawatir terinjak oleh pasukan tersebut, maka pemimpin semut berseru memperingatkan semut-semut lainnya untuk menyelamatkan diri masuk ke sarang mereka. Nabi Sulaiman pun tersenyum, takjub menyaksikan kecerdasan bangsa semut itu. Bangsa semut hidup dalam sistem kerajaan. Mereka memiliki ratu, prajurit, dan para pekerja. Mereka hidup bekerja sama sesuai tugas masing-masing. Mereka memiliki aturan-aturan yang harus ditaati bersama demi keberlangsungan kehidupan mereka sepanjang zaman. Semut tinggal di suatu markas yang mereka bangun dari tanah liat. Sepintas kita melihatnya seperti gundukan tanah biasa, namun jika diteliti kita akan temukan susunan rumit yang dibuat secara matang dengan ruang-ruang berbagai fungsi di dalamnya. Ruangan-ruangan itu ada yang berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan, menyimpan larva, ruang makan, serta tempat bertelur ratu semut, dan beberapa ruangan dengan fungsi lainnya. Markas itu juga dilengkapi lubang-lubang ventilasi yang memadai, sehingga udara segar dari luar bisa terserap dengan baik. Sungguh sebuah rancangan yang amat sempurna dari Sang Ilahi. Semut merupakan binatang satu-satunya selain manusia yang dapat berperang dengan kelompok antar organisasi secara kompleks, melawan kelompok lain yang juga terorganisir. Mereka berperang untuk mendapatkan teritori atau sumber makanan dari koloni semut lainnya. Terkadang, peperangan ini berakhir pada kekalahan total satu pihak, sehingga semut yang masih hidup akan dijadikan budak untuk bekerja di koloni yang menang. Subhanallah, menakjubkan. Yang ketujuh, anjing. Dalam surah Al-A'raf ayat 176, Allah menyamakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya seperti anjing yang suka menjulurkan lidahnya baik ketika dihalau maupun dibiarkan. Demikianlah mereka yang kafir kepada ayat-ayat Allah, dinasihati ataupun tidak, mereka tetap sama keadaannya, membangkang. Naudzubillah min zalik. Anjing dikenal sebagai hewan cerdas, daya penciumannya yang hebat, dan bisa diandalkan manusia untuk membantu pekerjaan mereka, semisal berburu dan menjaga ternak. Namun, sebagai muslim, kita dilarang memelihara anjing. Salah satu sebabnya karena air liurnya mengandung najis. Ilmu modern telah mengungkapkan korelasi perilaku anjing ini dengan kenajisan yang diterangkan syariat. Menjulurkan lidah adalah hal alamiah bagi anjing untuk mengatur suhu tubuh mereka, karena anjing tidak memiliki kelenjar keringat kecuali sedikit sekali yang berada di telapak kaki. Kelenjar keringat bagi makhluk hidup berfungsi untuk mengatur, menurunkan, dan menjaga kestabilan suhu tubuh. Maka untuk membantu menjaga temperatur suhu tubuhnya, anjing akan selalu menjulurkan lidahnya. Karena saat itulah lidah dan rongga mulut dapat melakukan kontak langsung dengan udara, sehingga air menguap dari rongga mulut dan paring atau tenggorokannya. Maka dari lidahnya tersebut akan keluar air liur. Air liur anjing adalah
tempat keluarnya keringat sehingga semua bakteri mengumpul di lidahnya. Air liur anjing dari jenis apapun berbahaya bagi manusia karena mengandung berbagai jenis bakteri patogen atau biang penyakit. Inilah alasan kenapa syariat menyebutkan air liur anjing adalah najis. Lalu kenapa harus dibasuh 7 kali dan salah satunya harus dengan tanah? Para ilmuwan telah mengungkapkan fakta yang menakjubkan, yaitu adanya zat desinfektan pada tanah. Ketika para ilmuwan mempelajari susunan kandungan tanah, mereka menemukan bahwa pada tanah mengandung 2 materi yang dapat membunuh kuman-kuman, yakni tetrasilin dan tetarolit. 2 unsur ini digunakan untuk proses pembasmian atau sterilisasi beberapa kuman. Bahan ini jika dicampur dengan bakteri dan kuman akan segera membunuh bakteri dan kuman tersebut. 2 materi ini hingga sekarang belum bisa tergantikan oleh sabun modern. Keledai. Banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwa surah Luqman ayat 19 sebenarnya sedang berbicara tentang tata cara komunikasi melalui perumpamaan seekor keledai. Luqman mengajari anaknya, jika berbicara harus terlebih dahulu merendahkan hati, lalu berbicaralah dengan lembut. Sebenarnya ini sejalan dengan ilmu komunikasi modern yang kita pelajari, di mana dalam berkomunikasi, bernegosiasi, atau melobi, pertama-tama kita harus menghilangkan emosi, lalu merangkai kata-kata kita teratur, dengan pilihan kata yang tepat, lalu dengan cara yang baik. Demikianlah beberapa hal menakjubkan dari sebagian binatang yang disebutkan di Al-Quran. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.